Halo guys, kembali lagi bersama Mamang. Untuk pertama kalinya, Mamang akan membahas film psikopat yang berjudul Killer Book Club tahun 2023. Tapi sebelum lanjut, alangkah lebih baiknya untuk like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini, dan biar Mamang makin semangat lagi untuk upload konten-konten film menarik lainnya. Dahlah daripada banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya, cekidot. Di awal film kita diperlihatkan dengan tindakan gelo seorang wanita bernama Alice, lalu si ibu yang sudah disiram pertama kemudian meminta agar Alice tidak melakukan kegilaannya. Entah apa motifnya Alice melakukan hal itu, namun sebelum melakukan hal tersebut, Alice sempat menerima pesan dari seseorang bernama Jessie. Kira-kira siapakah Alice dan Jessie ini sebenarnya? Singkat waktu, scene beralih ke 6 tahun setelah kejadian tadi. Terlihat seorang mahasiswi berambut bondol bernama Angela, yang sedang menonton sebuah video psikopat badut. Saking fokusnya Angela yang main HP sambil berjalan pun tertabrak oleh seorang mahasiswa dan membuat barang yang dibawanya terjatuh. Lalu tak lama kemudian Sarah temannya datang untuk menolong. Kemudian saat sedang berjalan, mereka dihampiri seorang pria berambut pirang yaitu gebetan Angela, yang langsung mengadu jigong dengan Angela. Dia bernama Nando. Kemudian setelah itu terlihat temannya yang lain baru saja datang menaiki Ninja 4 tak kreditannya. Pria tersebut adalah gebetan Sarah. Sarah yang senang gebetannya datang kemudian menghampiri pria itu, namun gebleknya si pria mengatakan pada Sarah, bahwa dia sudah bosan dengan knalpot milik Sarah. Dia bernama Ray. Lalu saat mereka berempat sedang berjalan, mereka dihampiri oleh temannya yang lain yaitu seorang YouTuber bernama Koldo. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan seorang wanita berbaju trio macan bernama Eva, yang akan menghampiri perkumpulan kelompok mereka yang tadi. Dia juga mengajak salah satu teman lain yang merupakan seorang kutu buku cantik, yang sedang membereskan buku-bukunya dan hendak pergi ke perkumpulan. Dia bernama Virginia. Lalu di markas terlihat seorang pemimpin dari kelompok ini bernama Sebas, yang sedang duduk menunggu anggotanya yang lain. Setelah perkenalan 9 anggota selesai, dan film Killer Book Club pun baru dimulai. Kemudian kita diperlihatkan dengan sekelompok siswa tadi yang sedang berkumpul di sebuah markas. Saat itu mereka sedang membahas dan mereview sebuah buku tentang badut pembunuh. Angela lalu mengatakan buku tersebut penulisannya bagus, dan badut pembunuhnya juga seram, namun hanya saja ceritanya terlalu bertele-tele. Lalu Sebas menjelaskan bahwa buku tersebut punya cerita tentang koulrofobia, artinya ketakutan akan sosok badut, yang dimana hanya melihat badut saja sudah membuat panik. Lalu Angela terlihat panik saat dia baru menyadari bahwa dirinya memiliki fobia terhadap badut setelah membaca buku tersebut. Hingga setelah lama membahas tentang psikopat badut, mereka pun bubar dan berniat berkumpul di lain waktu. Di malam harinya, Angela terlihat sedang akan mengirimkan hasil tulisan kepada dosennya. Akan tetapi Angela yang belum pede dengan hasil tulisannya kemudian mengurungkan niatnya itu. Lalu Angela yang kepikiran dengan fobia yang ia alami, mulai mencari tahu tentang hal tersebut. Tiba-tiba Angela pun terlihat panik, dan tidak kuat setelah melihat video-video badut yang mengerikan. Di keesokan harinya, terlihat Angela dan kelompoknya sedang mengikuti pelajaran dari seorang dosen bernama Louis. Setelah selesai dengan pelajaran yang diberikan, akhirnya kelas pun bubar. Kemudian tiba-tiba Profesor Louis menghampiri Angela, dan mengaku jika ia telah menerima email novel darinya. Sontak Angela pun kaget dan merasa tidak pernah mengirimkannya. Mendengar hal itu, si Bapak Louis mengajak Angela untuk menemuinya di ruangannya terlebih dahulu. Setibanya di ruangan tersebut, Louis meminta asistennya untuk pergi, dan anehnya si dosen tersebut langsung mengunci pintu ruangannya.
Lalu saat akan memulai pembahasan tentang novel Angela, tiba-tiba saja Louis menuangkan segelas gambling dan mengajak Angela untuk abok bersama. Lalu Angela pun terlihat heran dengan gelagat aneh dari si dosen, yang tiba-tiba curhat tentang kehidupan rumah tangganya yang kurang harmonis. Louis juga berkata jika dia akan memberikan nilai tambahan untuk Angela, jika bersedia melayaninya. Tak ingin digabrut paksa, Angela pun berniat meninggalkan ruangan tersebut. Angela yang berontak akhirnya berhasil menghentikan perbuatan si dosen, dengan menendang rudalnya hingga mengkerut. Lalu Angela mengancam akan berteriak jika Louis tak membuka pintunya. Mendengar hal itu Louis yang tak ingin dipecat langsung membukakan pintu tersebut. Namun Louis mengancam akan mengeluarkan Angela, jika sampai aksi bejatnya sampai viral dan FYP. Singkat waktu, Circle Angela yang mengetahui perbuatan yang telah dilakukan si dosen kepada Angela, kemudian berniat untuk merencanakan sesuatu untuk memberikan efek jera kepada si dosen, dengan akan menakut-nakutinya menggunakan kostum badut. Kemudian Ray mengatakan jangan sampai Virginia mengetahui rencana ini, karena ditakutkan dia akan membocorkan rencana tersebut. Lalu Angela menulis email untuk Louis, dan berpura-pura meminta maaf atas penolakannya kemarin. Angela meminta Louis untuk bertemu kembali di ruangannya nanti malam. Sementara Sebas dan Koldo sedang mempersiapkan beberapa barang yang diperlukan, termasuk kostum badut yang mereka siapkan untuk meneror si dosen bejat. Singkat cerita, mereka yang sudah berkumpul bagaikan badut ulang tahun, mulai mengatur rencana sebelum memulai aksinya, namun tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan kedatangan seseorang. Ternyata Virginia datang, dan mereka yang sudah ketahuan lalu mengajak Virginia untuk ikut dalam rencana tersebut. Di sisi lain, Louis terlihat sedang abok sambil menunggu kedatangan Angela di ruangannya. Terlihat Circle Angela pun senang saat melihat Louis ketakutan. Di saat itulah Angela yang menunggu di lantai atas terlihat ragu-ragu. Sungguh di luar rencana, mereka yang awalnya berniat menakut-nakuti, malah membuat si dosen bejat harus modar tersate patung kampus. Lantas mereka pun panik saat melihat kejadian tersebut. Angela mengatakan jika sebelum Louis terjatuh dia sempat melihat jika Louis sudah berdarah. Angela yang panik kemudian berniat akan melaporkan kejadian ini pada polisi, namun hal itu pun ditahan oleh Sebas dan yang lainnya, karena jika sampai hal itu diketahui polisi, maka mereka semua akan dipenjara. Lalu mereka semua berniat menyembunyikan kejadian ini agar terlihat seperti kecelakaan, dan meminta semuanya merahasiakan insiden ini agar terlihat seperti aksi bundir. Akhirnya Angela yang terdesak pun mau tak mau mengikuti keputusan circle-nya. Singkatnya mereka semua berkumpul, dan mengucap sumpah untuk tidak mengatakan kejadian ini kepada siapapun, dan mereka pun langsung memusnahkan dengan membakar semua barang bukti. Lo juro. Que sí. Singkat cerita, berita tentang kematian Louis akhirnya tersebar dan menjadi topik pergibahan para mahasiswa dan mahasiswi kampus. Terlebih menurut kabar yang beredar, dosen Louis nekat mendiskon nyawa setelah diceraikan oleh istrinya. Di tengah viralnya berita kematian si dosen, terlihat Angela dan circle-nya berusaha untuk menjalani aktivitas seperti biasanya. Di keesokan harinya, terlihat Sebas mendatangi Angela, dan meminta Angela untuk melupakan insiden tersebut, karena dari berita yang tersebar pun, si dosen meninggoy diakibatkan ia sendiri yang nekat mendiskon nyawa. Sebas juga mengatakan jika ini semua pantas Louis dapatkan, karena sebagai balasan atas aksi bejatnya pada Angela,
namun Angela yang trauma, tetap saja menyalahkan dirinya atas semua kejadian ini. Lalu saat jam pelajaran, Sebas heran saat mendapat pesan dari seorang bernama Matt Clown yang mengirimkan pesan PDF kepadanya, yang tiba-tiba bergabung ke dalam grup chat circle mereka. Lalu Sebas pun memberitahu kepada Virginia untuk mengecek grup. Rupanya pesan PDF tersebut berisi tentang bab pertama novel Badut Kopet, yang menceritakan kematian mengenaskan seorang dosen atau profesor. Kemudian di markas, mereka semua yang telah membaca kiriman tersebut terlihat panik, saat melihat isi pesan tersebut yang menjelaskan secara rinci, tentang kematian Profesor Louis. Di dalam novel tersebut, psikopat badut menjelaskan bahwa dia berjanji akan menghabisi semua orang yang terlibat atas kematian si dosen. Dan si badut juga memberikan julukan kepada kelompok ini yaitu Killer Book Club. Mendengar hal itu, Nando pun yakin jika sosok Matt Clown alias psikopat badut, merupakan pengkhianat dalam circle mereka. Terlebih hanya mereka yang mengetahui insiden kematian si dosen Louis, sontak hal itu pun membuat mereka semua kebingungan dan saling curiga. Lalu di keesokan harinya, saat Angela baru selesai mandi, merasa seperti sedang diawasi seseorang yang sedang mengintainya. Ternyata Angela yang memiliki fobia terhadap badut pun kembali kambuh, dan memutuskan untuk pergi dari sana. Kemudian selesai mandi, Angela yang sedang berjalan kemudian dihampiri Sebas, yang menunjukkan pesan bab kedua dari novel Matt Clown di grup chatnya. Di mana pesan tersebut berisi tentang teror yang akan si badut lakukan pada seorang kutu buku cantik, yang apabila dipikirkan wanita tersebut adalah Virginia. Kemudian scene beralih pada Virginia yang saat ini sedang menunggu bis malam, lalu tiba-tiba amenazándola con mi martillo. Así ellos le debieron parecer. ngilu sekali. Virginia pun harus jatuh ke sebuah besi yang menancap tepat ke perutnya. Di tengah rasa mules yang cukup ekstrim, psikopat badut pun mulai bersiap untuk mengeksekusi Virginia. Sungguh mubazir sekali, Virginia pun harus bobo akibat dirojok besi kopet. Setelah membaca hal itu, Angela dan Sebas pun merasa bahwa ini adalah sebuah petunjuk. Mereka berdua pun lalu mengikuti kemana alur cerita novel tersebut ditujukan. Rupanya mereka berdua hanya menemukan tulisan bersambung, yang si badut buat dari darah Virginia. Lalu di malam harinya, klub buku ini terlihat sedang berkumpul dan membahas siapa sebenarnya sosok dari badut psikopat yang telah meneror mereka. Walaupun telah berupaya keras, mereka semua belum bisa menemukan sosok yang diduga kuat sebagai dalang di balik perkopetan tersebut. Lalu di tengah kebingungan, Angela pun beranjak untuk menghubungi Nando. Tak lama kemudian Angela mendapatkan pesan dari psikopat badut yang mengatakan bahwa ia sedang mengintainya. Melihat Nando yang membawa topeng badut, Circle Angela pun menyangka bahwa Nando lah sosok psikopat badut yang selama ini menerornya. Namun Nando mencoba untuk menjelaskan jika dia menemukan topeng itu tergeletak di lantai, akan tetapi mereka semua tak mempercayainya.
Kemudian Nando yang kecewa memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi apa benar Nando lah sosok psikopat badut tersebut? Singkat waktu, Ray, Sarah dan Koldo mendatangi sebuah bar. Kemudian Ray yang polontong mencoba untuk mengganggu Nando yang sedang bekerja di bar tersebut. Setelah itu, Ray yang kesal karena tidak bisa menghajar Nando memutuskan untuk keluar. Namun tanpa Ray sadari, sosok badut kopet berada di belakangnya sedang mengintai. Le ocurrió al pirado del grupo. Quítate la mascareta, Sungguh disayangkan, walaupun sempat melihat siapa sosok di balik topeng tersebut, Ray tak bisa berbuat apa-apa saat psikopat badut mencocor perut Ray hingga modar saat itu juga. Keesokan harinya, Angela yang membaca bab ketiga dari novel Mad Clown tentang tewasnya Ray di grup chat. Angela menuju ke sebuah bekas kolam renang dan berusaha menenangkan Sarah. Hingga sesaat kemudian Sebas akhirnya berhasil menemukan sebuah petunjuk. Lagi-lagi mereka menemukan sebuah tulisan bersambung, yang si badut tinggalkan. Lalu sesaat kemudian, Koldo yang seorang YouTuber kemudian sedang melakukan live streaming. Koldo menceritakan tentang pengalamannya yang diteror oleh sosok psikopat badut, di mana setiap aksinya ia tuliskan secara rapi ke dalam bentuk PDF. Hingga pada akhirnya orang-orang pun mulai penasaran dengan cerita tersebut, dan mulai membaca setiap bab dari kisah psikopat badut itu. Di keesokan harinya, viralnya video Koldo membuat semua siswa di sana tertarik membaca buku tersebut. Hingga sesaat kemudian Nando yang kesal kemudian melabrak Koldo, terlebih tindakan yang Koldo lakukan hanya akan memperkeruh keadaan. Di saat itu pula Sarah yang tak ingin rahasia ini tersebar, kemudian berusaha menenangkan Nando. Singkat waktu, Angela yang ketakutan karena mencurigai dan menganggap pacarnya adalah sosok psikopat, kemudian memutuskan untuk stay dan berniat menginap di kosan Sebas. Lalu tak lama kemudian, Sebas berniat mengambil sebotol gambling untuk mereka minum bersama, agar Angela bisa rileks dan menikmati suasana. Namun saat Sebas sedang pergi, fobia Angela pun kembali kambuh. Lagi-lagi ketakutan Angela kembali kambuh, saat ia merasakan ada sosok psikopat badut di belakangnya. Hingga sesaat kemudian, Sebas yang menemukan tentang petunjuk lain, mengungkapkan bahwa sosok psikopat badut ini mengikuti akun bernama Alice, yaitu wanita gelo yang telah membakar ibunya 6 tahun lalu. Mendengar hal itu, Angela kemudian mengungkapkan jika novel yang ia buat terinspirasi dari sebuah novel milik teman online-nya bernama Alice. Dalam curhatannya Alice menceritakan tentang obsesi ibunya, agar Alice menjadi seorang penulis, jika tidak menurut si ibu akan menghajarnya. Ternyata tanpa sepengetahuan Alice, Angela menuliskan curhatan tersebut dan menjadikannya sebagai sebuah novel. Sampai saat novel tersebut laris di pasaran, Alice yang mengetahui kehidupannya sudah dimanfaatkan, langsung depresi dan membakar perpustakaan rumahnya. Lalu dengan menunjukkan sebuah berita kebakaran 6 tahun lalu, Angela pun mengungkapkan penyesalannya. Rupanya aksi nekat Alice yang terjadi di awal film tadi, disebabkan oleh pengkhianatan yang Angela lakukan. Sebas yang mendengar hal itu kemudian menenangkan Angela, dan saat ada kesempatan Sebas pun langsung menjigongi Angela. Di sisi lain, Nando yang sedang bekerja tiba-tiba mendapatkan titik lokasi keberadaan Angela. Lalu Nando yang merasa si bebek dalam bahaya, kemudian bergegas untuk menemuinya. Kembali kepada Sebas dan Angela, perjigongan yang dilakukan mereka, kemudian berubah menjadi semakin panas dan membara, bahkan mengarah pada sebuah pergabrutan. Kembali kepada Nando, terlihat Nando malah diarahkan ke sebuah rumah sakit, lebih tepatnya ke ruang otopsi. Hingga sesaat kemudian Nando yang penasaran, kemudian mencoba untuk membuka kantong jenazah.
Ternyata Nando telah masuk jebakan dari psikopat badut yang sengaja menjebak Nando. Apakah Nando akan modar? Singkat cerita, tak sampai 5 menit Angela dan Sebas pun baru selesai beradu mekanik, kemudian mereka menerima pesan dari si badut kopet, yang kembali mengirimkan bab lanjutan tentang penyerangan terhadap pria pirang, yaitu Nando. Singkat waktu, Angela yang panik akhirnya merasa lega, saat mendengar jika si bebek baik-baik saja, dan hanya mendapatkan luka ringan. Namun dengan watadosnya Angela menghampiri Nando dan mengatakan, jika penyerangan yang dilakukan psikopat badut tersebut, merupakan sebuah upaya balas dendam yang ditujukan kepadanya. Belum sempat selesai menjelaskan semuanya pada Nando, dua polisi pun terlihat akan menghampiri Nando, lalu Nando meminta Angela untuk pergi, sementara Nando akan memberikan kesaksian pada polisi, tentang hal yang telah terjadi kepadanya. Tak lama kemudian, Angela mendapatkan notif dari live streaming Koldo, rupanya Koldo semakin terkenal berkat konten pembahasan tentang psikopat badut. Hingga beberapa hari kemudian, boomingnya tentang psikopat membuat masyarakat mengadakan sebuah festival dengan menggunakan tema badut kopet. Lantas Angela dan yang lainnya semakin dibuat pusing dengan banyaknya orang yang menggunakan kostum badut, lalu saat di tengah acara, Angela pun mendapat notif dari si badut kopet yang sedang melakukan live streaming, dan sedang mengintainya. Setelah Nando salah menciduk orang, mereka pun berpencar untuk menemukan psikopat badut yang sedang live streaming. Oye. Dame mi móvil. ¿Qué haces? ¿Qué es un 5G? Setelah Sarah yang bertindak barbar salah sasaran, dua petugas pun bergegas mengamankan Sebas. Sontak Sarah pun panik saat psikopat badut sudah berada di tempat tersebut. Di saat itu pula Angela yang terus menyaksikan live streaming dari psikopat badut, panik saat melihat si badut kopet akan mengincar Sarah. Lagi-lagi sangat mubazir, si bohai Sarah akhirnya harus mati tercucuk tombak, bagaikan lauk jaer. Lalu Angela yang syok berniat untuk mencari bantuan. Mereka pun syok saat melihat Koldo yang menggunakan kostum badut sudah sekarat tersabet kapak balmon. Di tengah kepanikan, mereka heran dengan Eva yang sedang membawa palu kopet. Eva di sana menjelaskan jika ia mendapatkan palu tersebut dari psikopat badut yang mengincarnya. Lalu Angela yang kebingungan dengan siapa pelaku sebenarnya, mulai merasakan pusing dan jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, Angela yang baru terbangun dari pingsan, kemudian Nando memberikan rekaman Sebas yang sedang disekap oleh psikopat. Dirasa hal itu dilakukan oleh Eva, Angela pun bergegas untuk menyelamatkan Sebas, meskipun Nando melarangnya. Angela yang heras hulu pun tak menghiraukan ucapan Nando. Lalu sebelum pergi, Angela pun mengambil palu kopet yang Eva tinggalkan untuk berjaga-jaga.
Baru saja berniat masuk ke ruangan tersebut, Angela pun dikejutkan dengan Eva yang sudah sakarat. Eva terlihat berusaha memberitahukan sosok psikopat badut itu pada Angela, namun sialnya Eva yang kehabisan darah pun harus tewas saat itu juga. Dengan kekesalan yang semakin bertambah, Angela pun berniat untuk segera menyelamatkan Sebas. Namun di saat itu, Sebas yang melihat kedatangan Nando meminta Angela untuk menghabisi Nando, karena katanya Nando adalah si badut kopet. Namun begitu pula dengan Nando yang mengatakan jika perkopetan ini semua adalah ulah dari Sebas. Di momen saling tuduh, Sebas mengungkapkan skandal pergabrutan yang ia lakukan dengan Angela. Mendengar hal itu, sontak membuat Nando kecewa dan tak menyangka atas apa yang Angela lakukan padanya. Saat Angela tak bisa berkata apa-apa, inilah yang terjadi. Geblek, ternyata, psikopat badut itu adalah Sebas. Lalu Angela pun merasa menyesal karena tak menghabisi Sebas. Bukan hanya itu saja, Angela juga sangat menyesal karena telah digabrut oleh seorang psikopat. Lantas Sebas mengungkapkan jika aksi kopet ini adalah mahakaryanya, untuk sebuah novel terlaris yang pernah ada, di mana Sebas ingin pembacanya menikmati setiap bab yang ada pada novel kopetnya ini. Kemudian Sebas menceritakan semua kronologis dari awal sampai akhir tentang rencananya ini. Un capítulo espectacular, por cierto. Lalu saat Sebas lengah, Angela pun mengeluarkan pulpennya untuk berjaga-jaga. Sambil mendekati Angela, Sebas mengatakan walaupun Sorabi Angela agak kendor, Sebas merasa sangat beruntung karena telah mendapat servis gratis dari Angela. Sebas juga mengatakan bahwa sosok Alice yang Angela kenal dari sosmed, adalah gebetannya. Ternyata Jessie adalah nama samaran dari Sebas, ketika menjalin hubungan dengan Alice, dan kini Sebas akan menghukum Angela, karena sudah memanfaatkan penderitaan pacarnya untuk sebuah novel. Tapi siapakah sosok Alice sebenarnya? Setelah merojok Sebas dengan pulpen, Angela pun bergegas kabur. Sontak Angela kaget saat melihat sosok psikopat lainnya. Ternyata, sosok tersebut adalah Virginia, yang pura-pura meninggoy sebagai korban pertama. Terungkap sudah bahwa sosok Alice adalah nickname Virginia. Alice berniat membalaskan dendamnya pada Angela, hingga Sebas kembali datang dan membuat Angela semakin terpojok. Olvidé contarte que esta novela estaba escrita a 4 manos y tienes que escuchar. Y escribir una novela que se convierte en la cabeza. Melihat Nando yang datang, Angela berusaha untuk mengalihkan perhatian dengan melakukan adu bacot. No está muerto. Akhirnya, bagaikan terkena karma, Sebas pun modar setelah menyepong tombak, hampir sama dengan si dosen bejat. Melihat Virginia mendekat, Angela bergegas menyalakan keran bahan bakar generator, dan saat melihat Virginia masuk ke dalam perangkap, tiba-tiba sama seperti yang dia lakukan pada si ibu, akhirnya si glowing Virginia pun harus modar terpanggang seperti ayam bakar. Hingga pada akhirnya, Angela pun berhasil selamat dari pasangan psikopat tersebut. Singkat cerita, pihak kepolisian datang untuk melakukan penyidikan, dan evakuasi di tempat tersebut. Kemudian terlihat Nando yang akan dibawa ke rumah sakit, untuk mendapatkan perawatan intensif. Singkat waktu setahun setelah kejadian tersebut, dengan rambut klimis seperti menggunakan Gatsby, Angela yang akan pulang, terlihat panik saat melihat sosok berkostum badut kopet ada di hadapannya. Apakah itu nyata,
Atau Angela sedang halu? Entahlah, karena filmnya pun sudah berakhir. Oke guys, mungkin segitu dulu dari Mamang. Hatur nuhun sudah menonton video ini sampai akhir. Like dan subscribe untuk dukung channel Mamang. Mamang juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah bantu subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Kalau ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya guys. Oke, kalau gitu Mamang cabut dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.